Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa kelas 7 SMPN 2 Sukahaji yang Bapak banggakan. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu melalui siaran live streaming untuk materi ekstrakurikuler di SMPN 2 Sukahaji. Baik para siswa sekalian, sebelum materi yang akan Bapak bahas pagi hari ini, perkenalkan terlebih dahulu. Ada istilah tak kenal maka tak sayang, bila tak sayang maka tak cinta ya. Baik, ini perkenalan ya. Ini biodata Bapak. Nama Bapak Gasep Nur Wahyu Prihadi. Tanggal lahir Majalengka 17 Februari 1986 ya. Untuk alamat, Bapak tinggal di Perum Bumi Cikalasi, Desa Cikalong, Sukahaji ya. Tepatnya di Jalan Manggis 3 Blok 2 nomor 290. Barangkali adik-adik punya saudara atau sengaja main ya di Perum BCA, silakan mampir ya. Ya, berikutnya status Bapak menikah, istri 1 dan alhamdulillah sudah dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama untuk perempuan dan yang kedua laki-laki ya, alhamdulillah satu jodoh, itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, status kepegawaian Bapak di sini adalah sebagai guru PJOK, yang mana nanti untuk kegiatan mapal PJOK khususnya kelas 7 dan 9 ya, insya Allah kalau sudah efektif kembali pembelajaran tatap muka, itu akan didampingi oleh Bapak kelas 7 dan kelas 9 ya. Baik, itu sekilas tentang biodata Bapak ya. Ya, kita kembali ke materi, yaitu tentang ekstrakurikuler ya. Jadi sebelumnya kita harus pahami dulu nih pengertian tentang ekstrakurikuler. Bapak angkat dari beberapa ahli ya, beberapa ahli dan beberapa sumber materi. Yang pertama itu dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 060 U/1993 serta nomor U/80/U1993 yang mengatakan bahwa kegiatan atau aktivitas ekstrakurikuler merupakan kegiatan atau aktivitas yang diselenggarakan di luar jam pelajaran yang tercantum di dalam susunan program sesuai dengan keadaan serta kebutuhan sekolah, serta dirancang dengan secara khusus supaya sesuai dengan faktor minat serta bakat siswa. Kemudian ini menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional ya, Republik Indonesia nomor 39 tahun 2008 mengenai pembinaan kesiswaan. Sini
menyatakan kegiatan ekstrakurikuler ini merupakan salah satu jalur pembinaan siswa. Kegiatan atau aktivitas ekstrakurikuler yang diikuti serta dilaksanakan oleh siswa baik di sekolah ataupun di luar sekolah. Itu memiliki tujuan supaya siswa dapat atau bisa memperkaya serta memperluas diri. Dan Bapak kutip dari ahli pendidikan, ya, beliau itu Bapak Suryo Subroto, ya, dalam bukunya pada tahun 1997 halaman 271 menyatakan bahwa pengertian ekstrakurikuler ini ialah suatu aktivitas atau kegiatan belajar yang dilakukan dan diterapkan di luar jam pelajaran tatap muka dan juga dapat dilaksanakan di lingkungan sekolah atau juga di luar lingkungan sekolah untuk bisa atau dapat memperluas wawasan dan juga kemampuan yang telah dipelajari dari segala macam pelajaran. Ya, itu kutipan dari beberapa ahli, ya. Sehingga akhirnya kita simpulkan bersama bahwa ekstrakurikuler adalah, ya, atau lebih ininya kita singkat dengan eskul, ya. Ekstrakurikuler atau eskul adalah salah satu kegiatan atau aktivitas tambahan yang dilakukan di luar jam pelajaran yang dilakukan baik di sekolah ataupun di luar sekolah. Itu dengan tujuan untuk bisa mendapatkan tambahan pengetahuan, keterampilan, serta wawasan dan juga membantu di dalam membentuk karakter, ya, membentuk karakter peserta didik itu sesuai dengan minat serta bakat tiap-tiap individu, seperti itu, ya. Jadi kami pastikan bahwa adik-adik sekalian, ya, adik-adik semua itu mempunyai sebuah bakat. Nah, bakat tersebut nanti akan kita bantu, ya, akan kita kembangkan, seperti itu. Tentunya bakatnya, ya, bakat yang positif, seperti itu. Dan untuk kemajuan bersama, khususnya untuk keterampilan adik-adik sendiri, seperti itu. Yang pada akhirnya ya bisa membuat bangga sekolah, orang tua, ya, dan akhirnya bisa menjadi kebanggaan bersama. Baik, kita lanjutkan. Nah, sini ada tentunya tujuan, ya, tujuan dari ekstrakurikuler sesuai dengan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia tahun 2008 itu nomor 39 mengenai pembinaan kesiswaan. Tujuan dari kegiatan atau aktivitas ekstrakurikuler diantaranya sebagai berikut. Pertama, mengembangkan potensi siswa itu dengan secara optimal serta terpadu yang melengkapi bakat, minat, serta kreativitas, ya. Jadi kita nanti bantu secara optimal, ya, secara maksimal dengan cara kami, ya, itu juga sesuai dengan kemampuan adik-adik sekalian. Yang kedua, memantapkan kepribadian siswa, ya, untuk dapat mewujudkan ketahanan sekolah, ialah sebagai lingkungan pendidikan sehingga terhindar dari usaha dari pengaruh negatif, ya, serta bertentangan itu dengan tujuan pendidikan, ya, yang bertentangan dengan tujuan pendidikan, ya, seperti itu. Jadi hal-hal yang negatif kita hindari. Berikutnya, mengaktualisasi potensi siswa di dalam pencapaian potensi unggulan sesuai bakat serta minat, ya. Tentunya nanti ada beberapa eskul yang menjadi unggulan, ya. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Berikutnya, 4, menyiapkan peserta didik supaya dapat menjadi warga masyarakat yang mempunyai akhlak mulia
yang demokrasi, yang menghormati hak-hak asasi manusia. Ya, itu kurang lebih tujuan dari kegiatan ekstrakurikuler ya. Nah, kita kembali kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMPN 2 Sukahaji. Yang nantinya para siswa ya, adik-adik khususnya kelas 7 silakan untuk memilih ya, untuk menentukan adik-adik cenderung mempunyai bakat apa. Nah, yang pertama itu ada eskul wajib ya. Mana eskul wajib ini ya, pemerintah sudah menyatakan bahwa eskul wajib di satu sekolah ialah kegiatan pramuka. Nanti apa saja yang berkaitan tentang pramuka akan dibahas setelah selesai penjelasan tentang ekstrakurikuler ya, akan dijelaskan oleh langsung pembinanya setelah selesai video ini. Nah, sekarang ini eskul pilihannya. Yang pertama itu ada di kegiatan olahraga, seni dan budaya serta kerohanian. Ini kegiatannya apa saja? Ya, ini untuk olahraga ya. Olahraga di sini kita mengadakan ya eskul bola voli, futsal, basket, dan bela diri. Ya, ini untuk bela dirinya itu ada 3 ya. Ada pencaksilat, ada karate, dan ada taekwondo. Silakan dari beberapa macam olahraga ini ya, silakan adik-adik pilih ya sesuai dengan minat adik-adik masing-masing ya. Jadi, Pak, saya mah senang voli Pak ya, silakan ya, nanti akan kami bina, akan kami latih ya. Tentunya kami juga menyediakan tenaga ahli ya, tenaga profesional, tidak abal-abal ya. Nanti prestasinya juga tentunya kita sudah punya nama ya. Sebagai bukti-bukti prestasi dari bola voli khususnya ya, itu bola voli menjadi eskul idaman, eskul favorit di SMP 2 Sukahaji. Tapi tentunya eskul-eskul yang lain juga silakan adik-adik boleh mengikuti ya. Baik, itu untuk kegiatan olahraga. Berikutnya, Pak, saya olahraga tidak ini Pak, tidak berbakat. Saya punya bakatnya di kesenian. Boleh ya. Ini ada di sekolah kita, itu tentang seni dan budaya. Nah, apa kegiatannya? Nih ya, ada seni musik. Adik-adik yang gemar bermain alat musik ya, apalagi anak-anak zaman now ya, anak-anak zaman sekarang itu pintar bermain band ya, silakan. Di sini kita sediakan alat-alat musiknya. Nah, berikutnya olah vokal. Ini kita ada pelatihan olah vokal melalui kegiatan paduan suara dan olah vokal juga ya. Barangkali adik-adik punya bakat bernyanyi ya, bernyanyi. Nanti kita akan pandu, kita akan melatih bakat adik-adik tersebut ya, sampai menjadi seorang penyanyi yang terkenal seperti itu. Inginkan ya, sama seperti orang tua kalian pasti berharap kamu harus menjadi orang yang terkenal suatu saat. Nah, dan berikutnya ini kegiatan degung ya, degung. Di sini juga di kami memfasilitasi untuk kegiatan kesenian degung. Dari ketiga kegiatan ini ya tentu akan dibina, akan didamping oleh tenaga profesional ya. Ada Bapak Ibu guru yang akan mendampingi kegiatan kalian,
nanti selama eskul ini dimulai. Berikutnya ini kerohanian ya. Yang terakhir kerohanian, yaitu kegiatannya adalah baca Al-Quran dan kaligrafi. Silakan ya, yang punya ahli atau bakat menjadi kiroah ya, nanti akan kita latih, kita bina ya, menjadi seorang kiroah yang berbakat. Kaligrafi ya, punya keterampilan menulis indah Al-Quran ya, kita bantu. Berikutnya untuk kegiatan yang kedua yaitu Palang Merah Remaja atau PMR. Nah, yang gemar melakukan kegiatan pertolongan pertama pada kecelakaan ya, suka menolong orang sakit seperti itu, kita fasilitasi dengan kegiatan PMR ya. Nah, dan terakhir ini yang sifatnya akademik. Sini untuk akademik ada 4 mapel ya, yang akan kita lakukan pembinaan ya, yaitu mapel matematika, IPA, IPS serta bahasa Inggris ya. Nah, dan kesemuanya ini dari beberapa kegiatan yang Bapak sajikan, tentunya ya secara rutinnya itu akan ditampilkan melalui kegiatan, kalau dulu mah O2SN ya, O2SN. Sekarang itu ada istilah lain adalah KOSN. Ini diselenggarakan setiap tahun, di mana tujuan kegiatan tersebut adalah ya untuk mengukur kemampuan para siswa di setiap sekolahnya ya, melalui kreativitas dan kemampuan bakat siswa di bidangnya masing-masing. Seperti itu. Yang olahraga ada olahraga O2SN ya, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional. Terus yang di mapelnya ada OSN, Olimpiade Sains Nasional ya. Terus lain-lainnya ya, termasuk di kerohanian juga itu ada MTQ ya, MTQ tingkat kabupaten. Baik, kita lanjut. Nah, ini kita akan membahas ya, atau memperkenalkan prestasi yang pernah diraih di sekolah kita. Ini hanya beberapa contoh ya, yang aslinya ini sudah kita tidak tercatat lagi. Banyak ya, banyak hasil yang diraih. Nah, ini ya, kita pernah juara 1 turnamen bola voli putri. Ini HUT SMK Korpi pada tahun 2018-2019. 2 tahun berturut-turut kita sebagai juara 1 ya, tim bola voli putri. Luar biasa ya. Nah, dan di kegiatan temu karya siswa sewilayah 3 Cirebon ya, Majalengka, Cirebon Kota, Kabupaten, Kuningan dan Indramayu ya, 5 kabupaten. Seperti itu. Alhamdulillah menjadi juara 1 ya pada tahun 2018. Nah, ini di HUT SMK Karnas ya, tahun 2018 kita pernah jadi juara 1. Nah, makanya inilah eskul unggulan kita ya. Kegiatan ekstrakurikuler unggulan di SMP 2 Sukahaji yaitu adalah bola voli putri ya. Putranya juga kenapa tidak? Yuk putra silakan ya. Yuk kita berlatih untuk mempersiapkan ya, masa kalah sama perempuan ya. Ayo laki-laki bisa ya, tetap semangat. Oke. Dan ini yang terbaru ya, yang terbaru minggu yang lalu kita baru saja mengikuti seleksi ya, seleksi karate di kegiatan KOSN Kabupaten Majalengka. Kita alhamdulillah dapat juara 3 ya.
atas nama Nanda Oktaria Sujana yang sekarang kelas 8 ya. Selamat Denanda ya, tetap semangat. Itu. Nah, ini bukti nyatanya ya. Ini berupa piagam, medali ya. Silakan, barangkali nanti adik-adik ketika sudah mulai pembelajaran tatap muka ya, silakan baca baik-baik nih. Ini prestasi yang pernah diraih oleh sekolah kita ya, lumayan banyak kan ya, itu suatu hal yang membanggakan tentunya. Nah ini ya, ini salah satu contoh saja Bapak ambil dari beberapa kegiatan turnamen ya, turnamen yang pernah diikuti sekolah kita ya. Tuh, ini yang terbaru adalah ini ya, yang terbaru ini tim terbaru. Yang lainnya ini sudah sebagian sudah keluar. Ini yang Bapak katakan tadi ya, yang terakhir yaitu seleksi karate tingkat Kabupaten Majalengka. Di sini kebetulan Bapak diberikan kesempatan untuk foto bersama ya, bersama para karateka Kabupaten Majalengka ya. Nah, ini yang tadi Bapak sebut nih, ada Nanda ya, perempuan ya, ada Nanda Oktaria Sujana. Alhamdulillah dia dapat juara 3 ya di tingkat Kabupaten Majalengka di karate seperti itu ya. Silakan adik ya yang berminat, yuk Bapak akan bantu ya, sekolah akan bantu semaksimal mungkin sesuai dengan minat dan bakat kalian masing-masing. Nah, tentunya ya, semua ini adik-adik ya, mohon bersabar ya, mohon bersabar. Dewi Persik mengatakan ya, katanya semua akan indah pada waktunya ya, apabila pertama pandemi ini ya, pandemi COVID-19 ya, pemerintah sudah nyatakan sudah mereda. Berikutnya kegiatan belajar mengajar sudah efektif dilaksanakan di sekolah ya. Jadi tidak bisa untuk kegiatan ekskul ini dilakukan secara daring ya, gak asik, secara virtual. Jadi nanti kita akan laksanakan secara langsung di sekolah ya. Bila dua hal ini ya, kata pemerintah katanya sudah boleh tatap muka ya, silakan semua sekolah. Insya Allah kita akan laksanakan kembali ya. Tuh. Ya, jadi sekali lagi mohon bersabar ya. Seperti itu. Sama sebetulnya di hati kecil Bapak juga merasa sedih ya, merasa sedih. Biasanya Bapak tiap pagi itu pas jam 7 Bapak sudah di lapangan ya, sudah mendampingi adik-adik ya, dengan menitipkan peluit ya, Bapak hitung 1, 2 ya. Sekarang aduh ya, gitu. Bapak merasa sedih ya. Baik, pesan ya yang Bapak bisa sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama ya, mari kita semua patuhi prokes ya, atau prosedur kesehatan dengan cara 5M ya. Apa itu 5M? Ya. Mencuci tangan ya, menjaga jarak, terus mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan, sama M satunya itu apa ya, makan makanan yang bergizi, seperti itu ya. 5M ya, patuhi prokes.
sesuai dengan anjuran pemerintah. Baik, yang kedua adalah jaga kesehatan tentunya ya. Jaga kesehatan melalui rajin berolahraga ya, dan makan yang bergizi ya. Mas, nih untuk olahraga penting ya. Apalagi nanti adik-adik kelas 7 kelas 9 ya. Secara rutin nanti didamping oleh Bapak, nanti Bapak akan pantau ya tingkat kebugaran kalian masing-masing. Ya, adik-adik yang gemar berolahraga pasti nanti kelihatan. Wah, yang ini mah rajin nih olahraganya. Ya. Tapi yang tidak rajin ya akan Bapak motivasi. Ayo. Ya. Toh ini untuk kebaikan adik-adik sendiri ya. Seperti itu. Sehat-sehat adik sendiri ya. Siapa yang untung? Adik sendiri. Ya, kalian sendiri. Seperti itu. Paham ya? Baik. Dan yang berikutnya tetap semangat. Yuk. Walaupun sekarang situasi seperti ini ya, sekolah belum boleh, adik-adik tetap di rumah, yuk. Tetap semangat. Ya. Itu. Dan terakhir ya, sebagai makhluk Tuhan ya, sebagai orang yang beragama, yang mayoritas di kita ini sebagai agama Islam ya, jangan lupa berdoa. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, semoga pandemi di bumi tercinta Indonesia ya segera diangkat ya. Segera dijauhkan, dihindarkan dari pandemi tersebut ya. Berdoa untuk kebaikan ya, untuk kebaikan kita semua. Oke. Baik, demikian para siswa sekalian yang Bapak banggakan ya, materi yang bisa Bapak sampaikan pagi hari ini. Untuk tugas ini akan langsung dijelaskan ya, langsung secara live. Nah, berarti baik, Bapak akan berikan tugas ya untuk materi ekstrakurikuler ya. Silakan kalian buat rangkumannya dari awal sampai akhir ya. Kalian buat rangkuman materi seperti itu. Yang pertama. Nah, tambahan dari Bapak yang kedua ya, adik-adik tulis ya dari beberapa ekstrakurikuler yang sudah Bapak sampaikan tadi ya. Adik-adik ingin mengikuti kegiatan apa? Seperti itu ya. Silakan Pak, saya gemarnya di olahraga, silakan tentukan olahraganya ya. Seperti itu, tulis ya di tugas ya. Yang pertama sekali lagi buat rangkuman materinya, dan yang kedua adalah pilih dari kegiatan ekstrakurikuler yang tadi Bapak sebutkan, pilih salah satunya ya. Adik suka atau ingin mengikuti eskul apa ya. Mungkin itu saja. Terima kasih adik-adik sekalian atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan terhindar dari segala macam bahaya. Jaga diri baik-baik. Salam hormat untuk. Ada yang bertanya nih, tugasnya apa pulang? Baik ya. Ada yang bertanya di live chat. Baik, ada yang bertanya ya
di live chat. Tadi kan Bapak sudah sebutkan ya. Nah, ya atas nama Sandi Wiharja ya. Tugasnya apa? Itu kan tadi Bapak udah jelas ya. Pertama buat rangkuman materinya tentang kegiatan ekstrakurikuler. Ya. Yang kedua, ya, kalian pilih kegiatan ekstrakurikuler apa yang kamu suka. Ya. Kamu sukanya di olahraga, pilih salah satunya. Jangan semua, ya. Maksimal 2, ya. Maksimal 2. Misalkan, Pak saya voli suka, basketnya suka, boleh. Ya. Pak saya suka futsal, suka bela diri, boleh. Ya. Asal jangan semua. Ya, seperti itu. Nanti kapan waktunya kalian untuk belajar? Ya. Oke, paham ya? Sandi. Sudah barangkali. Baik, itu saja ya. Terima kasih atas perhatian adik-adik dan sampai berjumpa di kesempatan yang akan datang. Kita akan bertemu di sekolah kita tercinta ya. Terima kasih Bapak Heri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.